Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya merasa sangat gembira dapat kembali berkunjung ke Jawa Tengah, khususnya kota Semarang. Kegembiraan saya tadi juga disertai rasa syukur yang dalam kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kunjungan ini saya akan telah menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba keluarga bencana perusahaan tingkat nasional dan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan dengan kecelakaan nihil. Saya juga akan meresmikan penghunian rumah susun dan listrik masuk desa. Kita memang selalu bersyukur karena peristiwa ini menunjukkan bahwa pembangunan di daerah ini terus bergerak maju. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa pembangunan kita adalah pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dewasa ini bangsa kita memang sedang giat-giatnya membangun. Gerak pembangunan dan kemajuan itu terasa di mana-mana di seluruh tanah air kita. Semua daerah mengalami kemajuan. Memang ada daerah yang lebih cepat membangun dari daerah-daerah lainnya. Perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka, baik berupa kemampuan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun tersedianya prasarana-prasarana ekonomi. Namun kita bertekad untuk terus meningkatkan kemampuan semua daerah agar lebih merata pada tingkat yang makin tinggi. Setelah hampir seperempat abad membangun, tidak lama lagi pembangunan kita akan memasuki tahap yang baru, yaitu pembangunan jangka panjang tahap kedua. Kita berharap agar pada saat itu pembangunan kita mulai memasuki era tinggal landas. Dalam era tinggal landas itu, kita bertekad untuk memperluas, memperdalam, dan mempercepat pembangunan dengan kekuatan sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang menjadi cita-cita pembangunan bangsa kita. Dalam era tinggal landas nanti, keluarga berencana tetap menduduki tempat yang sangat penting dalam pembangunan itu. Sebabnya ialah karena jumlah penduduk kita besar, tingkat pertumbuhannya masih tinggi, dan penyebarannya belum merata pula. Apabila pertumbuhan penduduk Indonesia tidak dapat ditekan, maka pertumbuhan ekonomi yang kita capai dengan susah payah melalui pembangunan tidak akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Lebih daripada itu, keluarga berencana juga mutlak diperlukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Dengan berhasilnya keluarga berencana, maka masyarakat akan terdiri dari keluarga-keluarga kecil, dan dalam keluarga yang kecil inilah kesejahteraan keluarga lebih mudah diwujudkan, dan anak-anak mempunyai peluang yang lebih besar untuk menikmati pendidikan yang lebih baik. Hanya dari keluarga-keluarga yang sejahtera dan bahagia akan terbina masyarakat sejahtera dan bahagia pula. Dan dari anak-anak yang terdidik akan tumbuh manusia-manusia pembangunan yang tangguh. Bangsa Indonesia hanya dapat menjadi bangsa yang kuat jika masyarakatnya sejahtera dan warganya terdiri dari manusia pembangunan yang tangguh. Gerakan keluarga berencana yang kita laksanakan mencapai hasil yang membesarkan hati, sehingga membawa pengaruh yang sangat positif bagi pembangunan. Karena itulah Indonesia memperoleh berbagai penghargaan internasional di bidang keluarga berencana. Meskipun demikian, gerakan keluarga berencana harus terus kita tingkatkan dan kita perluas agar idam-idaman untuk mewujudkan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia
benar-benar membudaya dalam masyarakat kita. Idam-idaman itu juga harus berkembang di kalangan kaum pekerja. Hal ini sangat penting sebab keberhasilan dalam membangun keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia akan besar pengaruhnya dalam meningkatkan gairah bekerja. Selanjutnya, kegairahan bekerja itu akan meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan meningkatkan kegiatan usaha. Sesungguhnya, kesejahteraan pekerja dan keluarganya tidaklah semata-mata ditentukan oleh besarnya gaji. Kesejahteraan pekerja dan keluarganya juga ditentukan oleh terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, gizi, ketenangan dalam menjalankan ibadah agama, kesempatan menikmati seni budaya, dan lain seterusnya. Karena itu, di samping memberikan upah yang layak, para pengusaha juga perlu memberikan jaminan sosial lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk memberikan jaminan sosial termasuk melaksanakan gerakan keluarga berencana di perusahaan hendaknya dilihat sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia itu. Sebab melalui upaya ini para pekerja dapat bekerja dengan lebih produktif. Dalam hal itu, dengan memiliki keluarga kecil, para pekerja wanita juga mempunyai lebih banyak waktu untuk membangun karirnya di perusahaan. Sebab itu para pemimpin perusahaan harus mampu meyakinkan pekerja dan menjalankan mandat gerakan keluarga berencana bagi pekerja dan keluarganya. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang kita cita-citakan akan berupa masyarakat industri yang kuat dengan dukungan pertanian yang tangguh. Industri kita hanya dapat maju jika produktivitas pekerjanya dapat terus ditingkatkan. Karena itu, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Produktivitas yang tinggi merupakan cermin dari tingginya kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang tinggi juga menguntungkan semua pihak. Para pekerja akan mendapat gaji yang lebih besar, perusahaan akan memiliki daya saing yang kuat, dan masyarakat memperoleh barang-barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang relatif murah. Salah satu tantangan yang besar dalam era tinggal landas nanti adalah upaya membangun sumber daya manusia. Sebab sumber daya manusia itulah yang akan menentukan lajunya pembangunan kita. Sumber daya manusia yang tangguh dan terdidik akan mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat bagi kepentingan pembangunan. Sebaliknya, sumber daya manusia yang lemah, kehabisan semangat, dan tidak terdidik akan tertinggal oleh laju kemajuan zaman itu sendiri. Dalam upaya memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan produksi, yang sangat penting diperhatikan adalah kehandalan teknologi yang digunakan dan keselamatan kerja. Hanya teknologi yang handal dan keselamatan kerja yang tinggi sajalah yang dapat meningkatkan produksi. Guna mendukung program keselamatan dan kesehatan kerja itulah beberapa waktu yang lalu saya minta agar upaya menjaga keselamatan dan kesehatan kerja ditingkatkan menjadi gerakan nasional. Apabila gerakan keluarga berencana dapat dipadukan dengan gerakan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, saya yakin pekerja Indonesia akan memiliki produktivitas yang tinggi. Karena itu kepada seluruh perusahaan, termasuk para pemenang lomba keluarga berencana perusahaan kali ini, saya minta untuk benar-benar memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan yang memperoleh penghargaan kecelakaan nihil agar memperhatikan gerakan keluarga berencana di perusahaannya masing-masing. Saudara-saudara dan hadirin sekalian, upaya sangat penting lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan perumahan. Karena itu dalam melaksanakan pembangunan selama ini,
masalah perumahan selalu mendapatkan perhatian kita. Saya merasa berbahagia dengan selesainya pembangunan perkampungan rumah susun Pekunden Semarang ini. Upaya untuk membangun rumah susun tidaklah mudah. Masih banyak kendala yang perlu kita atasi bersama, seperti biaya pembangunan yang tinggi, sikap masyarakat yang belum suka tinggal di rumah susun, dan lain sebagainya. Karena itu, dalam membangun lingkungan rumah susun, kita melakukannya melalui berbagai perintisan dan uji coba. Perintisan dan uji coba pembangunan rumah susun telah kita lakukan di Jakarta, Palembang, dan Bandung. Hasilnya cukup baik. Pemerintah akan terus berusaha mendorong pembangunan rumah-rumah susun untuk membantu masyarakat agar hidup tentram dan sejahtera dalam lingkungan perumahan yang lebih sehat, tertib, dan teratur. Untuk mendorong agar masyarakat menyukai rumah susun, maka hendaknya juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan masyarakat, seperti jalan-jalan, saluran pembuangan air, taman-taman, sekolah, poliklinik, tempat bermain anak-anak, dan lain sebagainya. Saya minta agar semua kota besar dan kota lainnya berdaya upaya sekuat tenaga untuk meremajakan pemukiman kumuh yang merupakan salah satu ciri kemiskinan di kota-kota. Caranya adalah dengan membangun rumah susun. Masyarakat harus diberi penjelasan dan diyakinkan agar bersedia tinggal di rumah susun. Saya ingin menyampaikan penghargaan kepada masyarakat Pekunden khususnya dan warga kota Semarang pada umumnya yang telah menerima baik permajaan pemukimannya itu dan tinggal di rumah susun hasil permajaan itu. Saya minta agar usaha bersama dalam meremajakan pemukiman kumuh dan pembangunan rumah susun seperti di Pekunden ini dapat dilanjutkan di tempat-tempat yang lain, khususnya dalam rangka peremajaan pemukiman kumuh, sehingga secara bertahap dapat menghilangkan pemukiman kumuh di kota-kota kita ini. Cita-cita kita untuk mewujudkan kesejahteraan masih akan berjalan panjang. Kesejahteraan masyarakat juga meningkat jika dapat menikmati tenaga listrik. Namun hal itu belum dapat kita wujudkan. Masih banyak desa-desa kita yang belum memperoleh listrik. Karena itu merupakan kebahagiaan tersendiri bagi saya jika saya dapat meresmikan listrik masuk desa itu. Dengan tersedia listrik, terbuka kesempatan bagi masyarakat pedesaan untuk memanfaatkan alat-alat listrik guna meningkatkan kegiatannya, baik di bidang pertanian maupun industri kecil dan kerajinan. Dengan demikian, hasil kegiatan mereka akan dapat meningkatkan jenis, jumlah, maupun mutunya. Semuanya ini jelas akan memperbesar pendapatan masyarakat pedesaan yang berarti akan menambah baiknya mutu kehidupan mereka juga. Tersedianya listrik berarti membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendengarkan siaran radio dan tayangan televisi. Hal ini mempunyai makna yang sangat besar, bukan saja di bidang ekonomi, melainkan juga bagi pendidikan, keluasan pandangan, dan budaya masyarakat. Melalui siaran radio dan televisi, masyarakat akan lebih cepat dan lebih banyak menerima informasi. Dengan demikian, pengetahuan dan wawasan masyarakat pedesaan akan bertambah luas pula. Apa yang ingin saya tekankan dalam kesempatan ini adalah bahwa pembangunan sarana dan prasarana fisik membawa pengaruh yang positif bagi pembangunan bangsa kita. Tidak hanya dalam kehidupan ekonomi, melainkan juga dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya. Tantangan yang kita hadapi adalah memberi arah dan saluran agar perkembangan kehidupan masyarakat itu tetap memperkuat kepribadian dan jati diri bangsa kita ini. Akhirnya, dengan ini saya nyatakan penghunian rumah susun di Pekunden dan listrik masuk desa di Provinsi Jawa Tengah secara resmi dimulai. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
berikan untuk mendampingi.